Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku SPM Plus US untuk anak SD kelas 6 yaitu tahun 2022. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video halaman berikutnya atau sebelumnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Sementara itu, untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku SPM-nya yaitu di halaman 219. Di halaman 219 ini ada paket 3, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, mulai dari pilihan ganda nomor 1. Makanan tradisional pada gambar tersebut berasal dari provinsi. Jawabnya adalah B, D, I, Yogyakarta. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan cara menghargai keragaman bangsa Indonesia ditunjukkan oleh nomor B, 1, 2, dan 5. 1. Tidak mengejek tarian daerah. 2. Tidak memilih teman. 5. Tidak mengolok-olok bahasa daerah. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nama rumah adat pada gambar tersebut adalah jawabnya D, yaitu Rumah Gadang. Nomor 4, perhatikan tabel berikut. Ada nama rumah adat dan asal daerahnya. Pasangan nama rumah adat dan asal daerahnya yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang D, Rumah Gadang. Nomor 4, Gadang, Sumatera Barat. Nomor 5, alat musik tersebut berasal dari jawabannya adalah A, Riau. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Alat musik tersebut bernama. Jawabnya D, Tifa. Nomor 7, tempat ibadah tersebut merupakan tempat ibadah umat beragama C, Kristen, gereja. Oh, di sini ada gambarnya adik-adik. Nomor 8, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh penduduk di daerah tersebut adalah. Jawabnya C, menyewakan perahu. Nomor 9, sesuai keputusan Presiden RI nomor 39, dilarang menggunakan pukat harimau. Intinya, dampak positif terhadap kelangsungan sumber daya alam Indonesia, yaitu jawabannya yang B, biota laut dan ekosistem ikan tidak akan terganggu. Nomor 10, kota-kota besar memiliki masyarakat yang beragam. Sebagian besar aktivitas ekonomi penduduk di kota besar umumnya di bidang. Jawabnya D, perdagangan. 11, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan kreativitas pada masa pandemi. Hal yang dapat dilakukan untuk menggerakkan ekonomi kreatif adalah yang A, berjualan barang secara daring atau online. 12, perhatikan gambar berikut. Candi tersebut bernama candi apa, yang terletak di daerah mana? Candi Kalasan dari Sleman, Yogyakarta. Yang D. 13, ada kerajaan dan raja-raja yang terkenal. Pertanyaannya, kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya B, 1, 3, dan 4. 1, Kerajaan Kutai, 3, Singosari, dan 4, Majapahit. Nomor 14, nama kerajaan Kediri, dan banyak lagi, silahkan dibaca sendiri. Pertanyaannya, kerajaan-kerajaan termasuk kerajaan Islam di Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya D, 2, 3, dan 5. 2, Samudra Pasai, 3, Demak, dan 5, Ternate. Nomor 15, ada nama-nama raja di situ adik-adik. Nama-nama raja dari kerajaan Islam yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya B, 1, 2, dan 4. 1, Raden Patah. 2, Pati Unus, dan 4, Sultan Agung. Nomor 16 berikut yang merupakan pengaruh kerajaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia adalah yang C, tersebarnya bangunan candi untuk beribadah. 17, di tempat pelelangan ikan, jumlah ikan sangat melimpah. Melimpahnya ikan menimbulkan peluang usaha yang menguntungkan, yaitu yang B, pengalengan ikan. 18, berdasarkan letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu C, benua Asia dan Australia. Aktivitas manusia yang berdampak positif terhadap lingkungan adalah yang B, penanaman pohon bakau di pinggir pantai. Selama ini manusia sering menangkap berbagai burung yang bernilai tinggi di hutan secara berlebihan untuk diperjualbelikan. Akibatnya adalah A, terganggunya kelestarian alam di hutan. 21, ada penanaman hutan atau bibit mangrove. Dampak positif dari kegiatan sesuai gambar tersebut adalah B, mencegah abrasi di pantai. 22, istilah yang bukan 3G adalah jawabannya yang D, nomor 4, yaitu global. Nomor 23, tokoh tersebut adalah seorang pahlawan nasional yang bernama Sultan Hasanuddin. Beliau berasal dari daerah. Jawabannya B, Makassar. 24, perhatikan tokoh-tokoh berikut. Ada 1, 2, 3, 4. 1, Tuanku Imam Bonjol. 2, Pangeran Antasari. 3, Muhammad Hatta. Dan 4, Pak Jenderal Sudirman. Pangeran yang memerintahkan untuk menyerang pos-pos Belanda berbagai wilayah di Kerajaan Banjar ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya B, 2, yaitu Pangeran Antasari. 25, proklamasi menjadi langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk memulai kehidupan yang baru. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan dapat dimaknai sebagai C, puncak perjuangan melawan segala bentuk penjajahan.
Oke, kemudian nomor 26, peran tokoh pada gambar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai D, pengusul kalimat pertama naskah proklamasi. 27, dalam perundingan Renville, Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Usaha Belanda tersebut ditunjukkan dengan jawabnya B, menunjuk Abdul Qadir Widjoatmojo sebagai wakil pemerintah Belanda. 28, perhatikan gambar berikut. Pahlawan pada gambar tersebut telah mengobarkan semangat para pemuda dalam peristiwa. Jawabnya D, pertempuran 10 November 1945. 29, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal kemerdekaan adalah B, program pinjaman nasional. 30, Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang terdapat di Pulau Kalimantan. Kenampakan alam utama negara Brunei Darussalam di bagian barat adalah jawabnya C, lembah dan perbukitan. Sampai di situ saja untuk pilihan ganda. Sekarang kita lanjutkan ke isian di nomor 31, adik-adik. Sistem pemerintah negara Vietnam adalah jawabnya Republik Sosialis. 32, di antara negara-negara anggota ASEAN berikut yaitu Malaysia, Filipina, Laos, dan Kamboja, negara yang paling maju di bidang ekonomi adalah negara. Jawabnya adalah Malaysia. 33, perhatikan peta berikut. Pertanyaannya adalah berdasarkan peta berikut, letak negara Thailand ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Bendera pada gambar tersebut merupakan bendera salah satu negara-negara anggota ASEAN, yaitu negara. Jawabnya adalah Laos. 35, kemajuan ekonomi negara Singapura ditopang oleh lokasinya yang strategis. Sebagai jawabannya adalah jalur perdagangan. 36, apakah manfaat yang diperoleh Indonesia dari kerjasama ASEAN di bidang teknologi? Jawabannya adalah meningkatkan penguasaan teknologi. Nomor 37, ketika terjadi bencana alam di beberapa negara anggota ASEAN, negara-negara anggota ASEAN lainnya cepat tanggap memberikan bantuan, termasuk kerjasama dalam bidang apakah tindakan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah bidang sosial. Penjelasannya adalah memberikan bantuan ketika terjadi bencana alam. Dengan begitu masalah sosial di negara itu akan berkurang. 38, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Apakah tujuan politik luar negeri Indonesia tersebut? Jawabannya adalah agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur dan demokratis. Nomor 39, Indonesia pernah menjadi penengah dalam konflik antara Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Apakah langkah Indonesia tersebut sesuai dengan politik luar negeri Indonesia? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, langkah itu membuktikan bahwa Indonesia berperan ikut menciptakan perdamaian dunia. 40, Indonesia aktif melakukan pertukaran pelajar dalam bentuk kerjasama di bidang pendidikan ASEAN. Apa manfaat yang diperoleh Indonesia dari kerjasama tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah dapat meningkatkan kualitas SDM, kemudian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Jangan lupa juga untuk follow me di Instagram yaitu Kurniawan813. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, atas dukungannya terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku SPM plus US untuk anak kelas SD tahun 2022. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.